어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉은 언제나 너에게 고잉. Halo semua, perkenalkan nama saya Tesya Lafridayani Silaban dari kelas 12 MIPA 3. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pemahaman saya mengenai korosi. Sebelum membahas lebih lanjut, kita harus paham dulu tuh. Apa sih korosi itu? Nah, korosi atau perkaratan adalah perubahan logam secara fisika maupun kimia akibat hilangnya fungsi mekanis logam tersebut. Logam seperti besi bisa mengalami korosi jika bersentuhan dengan senyawa asam, air, dan mengalami perubahan suhu dalam jangka waktu yang cukup lama dan secara terus-menerus. Selanjutnya, penyebab korosi atau faktor penyebab korosi. Itu terbagi menjadi dua, faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari bahan itu sendiri. Misalnya, kemurnian bahan, struktur bahan, dan bentuk bahan. Selanjutnya, faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari lingkungan, misalnya pencemaran udara, temperatur, kelembapan, keberadaan zat kimia, dan lain-lain. Ini selanjutnya proses terjadinya korosi. Nah, ini adalah batang besi dan ini adalah tetesan air. Yang warna biru ini ya guys, itu adalah tetesan air. Ketika besi dan tetesan air mengalami kontak, itu sehingga kontak langsung ya, maksudnya itu akan mempercepat perkaratan. Di sini kita ketahui bahwa reaksi perkaratan adalah reaksi redoks, sehingga dalam reaksi redoks itu kan ada daerah anoda dan ada daerah katoda. Di daerah anoda itu terjadi reaksi oksidasi besi. 2Fe menjadi 2Fe2 positif ditambah 4 elektron negatif. Fe mengalami oksidasi dan melepaskan elektron. Ketika besi melepaskan elektron, berarti besi sudah mengalami kerusakan atau besi itu sudah mengalami lubang. Ini ya guys, lubangnya guys. Nah, kemudian elektron pindah menuju daerah yang banyak oksigen, atau daerah yang banyak oksigen itu maksudnya di udara gitu ya, atau daerah katoda. Nah, di daerah katoda itu oksigen mengalami reduksi dalam suasana asam akan menghasilkan air. Nah, ini adalah reaksi yang terjadi di daerah katoda. O2 ditambah 4H positif ditambah 4 elektron negatif itu akan menjadi 2H2O. Seperti yang tadi kita bilang ya, oksigen itu akan mengalami reduksi dalam suasana asam akan menghasilkan air atau 2H2O. Nah, ini adalah reaksi penjumlahan yang terjadi di daerah anoda dan katoda. 2Fe ditambah O2 ditambah 4H positif menjadi 2Fe2 positif ditambah 2H2O. Nah, selanjutnya Fe2 positif itu akan menuju tetesan air. Yang ini tuh akan menuju ke tetesan air akan mengalami oksidasi lanjut. Fe2 plus terdispersi dengan air, kemudian bereaksi dengan oksigen. Ini ya guys, oksigennya nih oksigen itu akan membentuk karat. Ini adalah karatnya. Nah, karat itu merupakan senyawa hidrat ya guys, atau hasil dari oksidasi lanjut ini Fe2O3 mengikat sejumlah NH2O. Oke? Dan ini adalah reaksinya guys, 2F2 positif ditambah 1/2O2 ditambah 2 positif NH2O akan menjadi Fe2O3 NH2O ditambah 4H positif. Oh ya guys, di sini tuh Fe3 ya, karena tadi kan di sini dia mengalami oksidasi lanjut.
Oke, selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempercepat terjadinya korosi. Yang pertama itu kontak langsung logam dengan air. Nah, ketika logam bersentuhan dengan air itu sama seperti proses terjadinya korosi tadi ya, itu bisa menyebabkan korosi. Belibet. Yang kedua, keberadaan zat pengotor. Nah, zat pengotor itu contohnya debu karbon hasil pembakaran. Nah, jadi jika besi itu terkena debu karbon hasil pembakaran itu akan mempercepat terjadinya proses korosi. Yang ketiga, keberadaan elektrolit. Nah, elektrolit itu kan garam, guys. Nah, jika besi berada di tempat yang mengandung garam, contohnya di laut ya, itu kan air laut itu mengandung garam. Itu akan mempercepat terjadinya korosi juga. Yang keempat, suhu. Nah, jika kita meletakkan meletakkan besi di tempat yang suhunya tinggi seperti di tempat yang panas ya, yang terkena sinar matahari, itu juga akan mempercepat terjadinya proses korosi. Yang kelima, pH. Nah, yang kelima itu adalah pH. Jika kita meletakkan besi di tempat yang mengandung banyak asam, itu akan mempercepat terjadinya proses korosi dibandingkan jika kita meletakkan besi itu di tempat yang tidak mengandung asam. Itu akan lama ya guys, maksudnya sedikit lama. Yang keenam itu adalah mikroba. Jenis mikroba yang bisa menyebabkan korosi jika terdapat di permukaan logam, contohnya Thiobacillus, Thiooxydanius, dan Thiobacillus peroxidans. Yang ketujuh, maksudnya faktor yang ketujuh mempercepat terjadinya korosi itu adalah jenis logam. Nah, logam murni biasanya lebih tahan korosi dibandingkan dengan logam campuran. Logam campuran yang paling tahan korosi adalah stainless, sehingga stainless itu banyak digunakan untuk peralatan-peralatan rumah tangga ya, seperti peralatan masak dan juga digunakan untuk peralatan medis. Nah, selanjutnya adalah faktor-faktor yang memperlambat proses korosi. Yang pertama adalah pengecetan. Nah, jika kita mengecat besi itu akan memperlambat proses terjadinya korosi, guys. Jadi kalau misalnya kalian mau besi yang ada di rumah kalian gak berkarat, ya kalian cat aja. Yang kedua, pelumuran dengan oli atau gemuk. Itu juga memperlambat proses terjadinya korosi ya guys. Dan yang ketiga itu pembalutan dengan plastik. Itu banyak terjadi di kehidupan sehari-hari ya, membalutkan besi dengan plastik itu akan memperlambat proses terjadinya korosi juga. Yang keempat, tin plating. Itu sebuah proses elektrolisis yang dilakukan untuk menghindarkan bahan dari kerusakan. Yang kelima, mengontrol kelembapan udara. Nah, jika seperti yang tadi saya bilang, jika kita meletakkan besi di daerah yang panas, itu akan mempercepat proses terjadinya korosi. Dan jika kita juga meletakkan besi di tempat yang lembab atau di tempat yang basah, itu juga akan mempercepat terjadinya korosi. Jadi lebih baik kita meletakkan besi di rumah aja guys. Tapi nggak di rumah juga sih, pokoknya gitulah. Dan faktor-faktor yang memperlambat proses korosi yang keenam adalah pengorbanan anode. Pengorbanan anode itu yaitu ketika melapisi besi dengan bahan yang lebih mudah berkarat. Contohnya itu ya magnesium. Jadi jika kita ingin besinya nggak berkarat, ya kita lapisi sama sesuatu yang mudah berkarat. Jadi yang berkarat itu cuman luarnya aja, dalamnya atau besinya itu nggak bakalan berkarat. Bukan nggak bakalan berkarat sih, tapi akan memperlambat proses berkaratnya. Nah, selanjutnya itu pemakaian logam alloy atau itu melindungi besi supaya memperlambat proses korosi. Next. Dan selanjutnya adalah contoh-contoh korosi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh-contoh korosi dalam kehidupan sehari-hari, ini contoh yang pertama itu adalah seng ya guys. Seng itu lebih cepat terjadi proses korosi karena kan dia itu di atas ya. Dia itu terkena panas iya, terkena air iya. Jadi ya wajar aja sih dia terkena korosi atau maksudnya terjadi perkaratan di dalam seng.
Yang kedua ini adalah contoh pagar, mungkin ini pagarnya udah lama guys, jadi ya terjadi korosi ya, karena ya pagar itu sama juga seperti seng, dia kena hujan, dia kena panas, nah jadi dia terjadi perkaratan. Yang ketiga ini yang kita pijak itu guys, yang ada di kapal itu besi juga, nah itulah pokoknya dia juga terjadi perkaratan karena kena hujan, kena panas juga kan. Yang keempat ini adalah paku. Ini paku ini mungkin ditaruh di tempat yang ditaruh ke plastik, terus dia apalah mungkin ya guys ya. Jadi dia lembab sehingga dia menyebabkan korosi. Yang ke 1, 2, 3, 4. Nah, yang kelima ini adalah gembok. Nah, gembok ini kan juga terletaknya di luar ya guys. Dia tuh kena panas iya, kena hujan iya, sehingga dia mempercepat terjadinya korosi juga. Nah, yang keenam ini adalah pecahan-pecahan dari kapal. Nah, itu kan ada di laut tuh. Jadi dia banyak mengandung garam, makanya dia menyebabkan korosi. Bukan garam aja sih, air juga kan, panas juga kena dia, makanya mengalami korosi. Nah, selesai. Semoga mudah dipahami dan mudah dimengerti juga. Sekian penjelasan saya, maaf jika ada kesalahan. Saya akan menerima segala komenan dari Bapak Widi ya dalam sifat membangun. Sekian, terima kasih. Bye-bye.